yakin one day bisa kesana. Oh gitu. Begitu. Cita-cita pengen kesini, sini gitu. Halo Brothers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman dengan seseorang yang suka dengan berpetualangan. Mantap kali. Salam jumpa, Jengwi. Salam jumpa juga. Apa kabar? Baik. Baik ya? Baik banget. Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Tadi saya bukanya dengan sedikit gambaran bahwa Jengwi ini adalah seorang petualang ya. Tapi petualang di sini dalam tanda kutip adalah orang yang menyukai dunia traveling. Mantep gak tuh? Cerita-cerita sebelum lebih jauh nih. Waktu kemarin aku tahu Mbak Wi ini lagi di Bandung nih ya kan? Iya. Itu sebenarnya fokusnya bagaimana tuh ceritanya tuh? Bandung tuh kan banyak banget ya tempat-tempat yang baik bersejarah, terus alamnya juga bagus, terus udaranya juga sejuk gitu kan. Jadi masih penasaran nih saya ceritanya, pengen lebih banyak lagi lah menggali explore yang ada di Bandung. Yang ada di Bandung. Jadi yang kemarin tuh itu kemana tuh kira-kira waktu kemarin ya? Pas di Bandung itu? Ada beberapa yang udah saya jadiin konten tuh, seperti Sesar Lembang, terus Gunung Purba, serpihan Gunung Purba maksudnya, terus ada Kampung Jelekong, kampungnya isinya pelukis semua. Oh, terus keren. Iya. Bandung Barat, ya itu termasuk Bandung Barat. Bandung terus Barat. Kemarin baru saya upload konten juga Waduk Saguling. Ternyata nggak cuma indah ya, tapi juga bermasalah. Juga mesti tahu masalahnya apa. Terus sebelumnya sih juga udah bikin konten tentang Waduk Cirata. Ya gitu deh. Kita pengen tahu dong Mbak Wi nih. Berarti Bretes juga ingin tahu nih. Sebenarnya lintasan yang ada di pikiran pertama kali nih itu sejak berapa lama sih? Tahun berapa untuk memulai membuat sesuatu hal yang sifatnya gila nih, gue harus buat kayak begini nih, harus buat begini. Jadi awalnya saya suka sama alam. Itu dari kecil memang, dari SD. Oh dari kecil. Suka menggambar gunung dong ya, gambar pohonan. Gambar malah nggak bisa. Oh gambar nggak bisa. Gambar nggak bisa. Cuma gara-gara ikut pramuka. Oh kan? Pramuka. Ini di awal pramuka nih. Iya, terus ada kegiatan mencari jejak, terus camping. Ternyata pada saat mencari jejak banyak nilai-nilai dari alam yang saya dapat yang di keluarga nggak diajarin. Maksudnya bukan nggak, ya kalau diajarin sama orang tua kan kadang masukin pelan kanan ya. Tapi kalau alam yang ngajarin tuh beda. Gimana caranya supaya nggak jadi orang sombong atau saling tolong menolong. Terus how to survive. Terus kita juga jadi tahu daerah ini adalah daerah baru. Banyak deh. Nah dari SD terus SMP juga saya ikutin tuh kegiatan ekskul, PMR, pramuka, sampai PKS pun ikut ya di Pemda kan. Lanjut lagi SMA, masih pengen eksplor gitu. SMA tambah lagi Paskibra, PMR, sama pecinta alam. Nah di pecinta alam itu saya benar-benar merasa tersalurkan gitu, apa yang saya mau benar-benar. Pada saat saya mengunjungi alam tuh benar-benar yang everything gitu loh, amazing gitu kan. Ya udah, terus akhirnya jiwa petualang tuh sampai biarpun udah punya anak ya tetap aja ya masih ke bawah ya? Masih ke bawah. Saya udah punya anak masih camping loh. Masih camping ya, pokoknya ikut-ikutan kegiatan alam gitu deh. Saya sampai kepikiran kemarin, ya udah sih, apa yang sudah pernah saya jalanin ini pengen bikin sesuatu yang bermanfaat juga buat orang lain gitu. Jadi bukan cuma sekedar foto-foto di Facebook tentang saya jalan kemana gitu, tapi
ada sesuatu yang saya juga mau bagi ke mereka tentang perjalanan saya gitu. Masalah berbaginya itu nanti dampaknya lebih ke edukasi ya alhamdulillah ya. Tapi intinya sih simple aja sih, maksudnya saya sederhana banget. Intinya saya pengen berbagi sesuatu yang positif. Seperti itu. Tadi Jeng Uwi udah cerita nih latar belakang ya kan, dan tentunya di sini ada sesuatu hal yang barangkali orang kan melihatnya begini loh, gue bikin kayak gini pasti gue butuh biaya besar, biaya yang keluar besar dong ya kan, untuk katakanlah di sini operasional, transportasi, makan segala macem lah di situ. Nah Jeng Uwi pernah nggak melihat seperti itu, terus tiba-tiba kelewat jauh nih gue males kayak gitu misalnya kayak gitu? Iya sih, ada juga pertimbangan itu, tapi saya melakukan apa yang kamu bisa aja dulu gitu. Kalau oke, misalnya wah keren tuh tempat tuh, tapi jauh ya. Kalau kita cuma mikirin jauhnya nggak jadi-jadi. Maksudnya gitu. Ya udah yang memang sekarang bisa dilakukan, yang memang ada deket, ya udah itu aja dulu. Mungkin one day bisa kesana. Oh gitu. Begitu ya. Tetap ada kayak apa jangka panjangnya, cita-cita pengen kesini gitu. Tapi sekarang ya karena keterbatasan ya udah. Iya memang sih agak selektif juga sih saya kalau mau datang ke sebuah tempat. Banyak pertimbangannya gitu ya, tapi salah satunya sih yang lebih sering mendorong saya untuk tetap berangkat adalah dia adalah sebuah tempat wisata yang memang orang juga mungkin udah banyak tahu. Tapi belum banyak orang yang tahu keunikan tempat itu atau sejarahnya tempat itu. Nah itu yang biasanya saya angkat. Disitulah mulai menelusuri, di mana orang tidak tahu jadi tahu. Betul. Contohnya seperti waktu saya bikin konten tentang condet ya, orang kan juga tahu tuh condet. Betul. Famous banget deh di Jakarta Timur. Yoi. Daerahnya padat, jet gitu kan. Tapi mungkin belum banyak orang yang tahu bahwa di sekitar Condet itu masih ada sebuah kawasan yang pas saya masuk tuh, gak nyangka gitu loh, hutan. Jadi ada berapa hektar itu yang memang ditanami sama pohon-pohon yang udah ratusan tahun umur. Dan langka pula. Iya. Disinilah yang menjadi salah satu pemikiran atau katakanlah fokusnya kita untuk memberitahu kepada masyarakat luas tentang condet. Lain dari itu misalnya barangkali kan gini nih, ada hal-hal yang di luar daripada itulah. Misalnya ada sebuah dongeng atau cerita rakyat. Kalau dongeng ya pada saat saya ke Bandung Barat ya, ada sebuah danau yang menurut cerita orang-orang situ itu dulu tempatnya bidadari mandi. Saya cross check sama cerita-cerita di informasi yang saya dapat dari Google, ternyata memang danau itu terbentuk berapa puluh tahun yang lalu itu dari serpihan pecahan gunung purba pada saat batu-batuannya tuh membentuk dinding itu yang airnya di dalamnya, di tengahnya tuh ada air dari Sungai Citarum. Kalau menurut cerita orang-orang di sekitar situ, itu adalah tempat persinggahan para orang-orang sakti ya zaman dulu. Jadi kalau misalnya mereka dari jalan dari mana ke mana itu sempat singgahnya di situ. Karena tempatnya sunyi banget. Iya, tempat mereka berkumpul barangkali ya. Bidadari mandi di situ. Terus saya kemarin nggak jadi mandi di situ. Iya, ampun, jadi bidadari dong. Langsung hilang. Joko Tarub yang ambil. Seandainya Mbak Wi nih ada sebuah hal yang baru, nih orang belum tahu nih, tapi ada sebagian orang tahu, dikejar nggak tuh kira-kira? Kejar. Ada pengalaman seperti itu? Iya, salah satunya ya yang saya buat di itu di Bandung Barat itu, mungkin orang yang pernah ke situ cuma tahu bahwa itu adalah namanya Sangyang Poek dan Sangyang Helet. Jadi Sangyang Poek dan Helet itu satu lokasi ya, beda 2 kilo lah gitu. Tapi yang satu nih Sangyang Poek itu bentuknya gua. Kalau yang Sangyang Helet itu danau. Oh, danau. Jadi mungkin selama ini kan orang cuma sepintas saja. Trekking aja gitu kan. Dari sini karena memang ada pemandunya juga sih. Jadi dari sini nanti rutenya langsung ke sana. Di sini gua, di sini danau.
itu aja. Tapi saya coba bikin sesuatu yang nggak cuma tracking aja, nggak cuma tahu di sini gua, di sini danau, tapi tuh gara-garanya bisa jadi kayak gitu tuh apa sih? Nah, itu yang tadi saya bilang. Oh, itu ternyata adalah serpihan dari letusan Gunung Purba. Dan itu baru diketahui. Bukan baru diketahui, ya nggak tahu kalau sama vlogger yang lain, tapi informasi itu ada di Google. Ada di Google. Berdasarkan dari sebuah data yang Jeng Uy dapatkan, untuk sementara waktu memang selalu melihat dari apa yang tertulis di Google itu sendiri ya. Berarti itu sebagai narasumber ya. Iya. Kan gini, ini kan kaitannya kalau Jeng Uy ini membuat konten selalu memakai voice over sebagai data. Di sini adalah ini lo, gue di sini lo sekarang. Lo mau tahu kan seperti kayak begini lah, contoh seperti itu. Nah, itu Jeng Uy ketika membuat sebuah skrip, kemudian Mbak Uy mengaplikasikan di Google seperti ini gitu. Sebenarnya kalau sudut pandang dari masyarakat orang di situ sama di Google itu sebenarnya sama nggak sih sebenarnya? Sebuah cerita dongeng tempat ini lo sebenarnya angker lo, ternyata di Google kagak, atau di Google iya, masyarakat biasa aja itu. Iya, ada yang cocok, ada yang nggak cocok juga sih. Ya, kayak yang tadi saya bilang, menurut informasi dari penduduk setempat kan danau itu tempat mandinya bidadari ya. Tapi di Google saya cari nggak ada. Nggak ada ya? Berarti yang ngarang siapa tuh ya? Ya mungkin penduduk yang lihat bidadari itu nggak sempat lapor ke Google. Oh begitu ya, udah bermati. Iya. Jadi itu adalah salah satu yang dikatakan yang kadang-kadang sebuah informasi itu tidak sama ya. Iya. Begitu. Ya, harus di cross check ya. Jadi ya apa yang memang sudah layaknya untuk diinformasikan ya saya informasikan, tapi kalau yang masih abu-abu ya enggak deh. Takutnya nanti malah saya salah kan. Siapa yang bilang ada bidadari? Oh dari mana gitu kan. Yang pasti-pasti aja deh. Yang pasti-pasti saja. Karena kalau kita ngarang-ngarang terus katanya, oh lu apaan lu ada sih. Nanti kalau ada yang komplain di komen gitu kan, waduh. Jadi masalah pada akhirnya. Hoak. Oke, Jeng Uy. Kemudian kalau kita barangkali dari Bretes juga ingin tahu ya, Jeng Uy di sini dan yang sudah melihat konten dari Jeng Uy, saya juga pernah melihat. Barangkali yang belum melihat juga akan bertanya juga yang sama seperti saya. Arti gini loh Jeng Uy, sebenarnya Jeng Uy ini lebih suka berpetualang. Sifatnya adalah dalam konten Jeng Uy di sini, berpetualang itu hanya melihat sesuatu yang sifatnya pemandangan, atau ada hal yang lain adalah satu, misalnya nih, gue hobinya cuman hiking misalnya, atau camping misalnya, kayak gitu loh. Nah ini sebenarnya dari kaitan di sini lebih fokus kemana sih? Jalan-jalannya saja atau bagaimana kira-kira? Enggak, jadi intinya saya adalah penyuka keindahan. Oh, jadi semua ya, bisa masuk dong ya. Intinya sih sesuatu yang indah itu yang saya kejar, yang saya kejar. Tapi jangan salah, sesuatu yang indah juga menyimpan rahasia dan cerita-cerita yang serem, menakutkan. Iya betul sekali. Kelihatannya aja indah. Oh begitu ya. Tapi ternyata di dalamnya menghanyutkan ya. Seperti sungai dong. Asik. Oke. Nah, Jeng Uy dalam 1 bulan itu terjadwal, apakah dijadwalkan saya harus mengambil konten di sini adalah 4 materi atau 2 materi, atau barangkali sebulan sekali, atau bagaimana? Sejak saya mulai mainan konten, sejak mulai bikin konten itu saya punya jadwal bahwa seminggu sekali saya harus upload. Jadi ya gimana caranya saya harus atur waktu tuh antara rutinitas pekerjaan, ngurus anak gitu kan. Wih, ini sampai, repot nih. Terus iya sampai bikin naskah, take video, ngedit video, ngupload gitu. Gimana caranya, pokoknya seminggu sekali harus lah seminggu sekali ya. Begitu ya. Wah, berarti waktu banyak dipakai adalah keluar ya. Iya. Jadi sebenarnya ada triknya, Mas. Nah ini dia. Bretes ingin tahu triknya apa sebenarnya.
Kalau setiap minggu keluar nanti saya diomelin anak-anak juga. Jadi ada triknya. Jadi setiap kali saya jalan keluar kota, itu minimal saya harus dapat bahan konten tuh 2-3. Oh, berarti di satu tempat saya harus mendapatkan 3 materi atau 4 materi. Kalau bisa, ya. Kalau bisa, ya kan? Berarti kan ini bermain dengan durasi waktu. Betul. Ya kan? Ya. Nah, berarti itu adalah salah satu trik dan strategi untuk kita tidak harus seminggu sekali, bro. Ya kan? Uploadnya seminggu sekali, tapi cari bahannya. Cari bahannya seminggu sekali. Jadi ya mau nggak mau diakalin, kita kemana-mana bawa wardrobe. Lokasi yang ini, bajunya ini. Ganti lokasi, ganti bajunya. Soalnya kan kalau nanti di konten, kok sama aja. Bajunya yang tadi nih, bajunya kemarin ada di video itu. Artis musiman. Gitu jadinya. Oh seperti itu ya. Iya. Menarik sekali ini. Yang tentu kan gini Mbak Wi, ada gak kerepotan ketika mendapatkan satu wilayah untuk mendapatkan sebuah materi 4 atau 3? Ada kerepotan ya? Mungkin kan durasi waktu, macetnya, pernah punya pengalaman seperti itu? Pernah, dalam sekali jalan saya cuma dapat 1 bahan, pernah. Karena macet, bolak-balik macet, saya ke Bandung, ke daerah Ciwidey. Macetnya itu parah dan saya salah, ternyata ke daerah sana tuh nggak boleh pas weekend. Kita berangkatnya macet, pulangnya juga macet. Saya nggak dapet apa-apa waktu itu. Akhirnya ya yang ada di jalan aja yang saya ambil itu yang saya jadikan video short. Itu pun jadi video short durasi 1 menit. Yang penting ada. Dengan terpaksa. Saya menyesal sekali. Kita pas lewat sini ya gitu. Iya, 8 jam loh pulang pergi kena macet. Kan kalau nggak menghasilkan apa-apa, bangtan. Nah, sekarang aku pengen tahu dong nih pengalaman yang paling menarik ketika Mbak Wi melakukan sebuah perjalanan ke tempat wisata atau kategori di sini adalah sebagai fokus Jeng Wi untuk mendapatkan sebuah materi. Ada nggak sebuah pengalaman yang barangkali sampai sekarang nggak pernah terlupakan? Bertemu dengan orang yang sangat ramah sekali atau ada hal yang lain gitu loh? Oke, saya mulai cerita dari SMA ya. Waktu saya diajak mendaki Gunung Gede. Oh, Gunung Gede ya. Ya, itu pertama kali ceritanya. Saya tuh belajar naik gunung. Sebelumnya kan cuma camping-camping aja. Biasa. Belum pernah lah. Paling jauh Cibubur. Cibubur emang pramuka cuma di situ. Oh ya, pas SMA itu ke Cinumpang. Deket-deket lah. Deket-deket. Pas diajak ke Gunung Gede, satu tim itu 10 orang dan saya cewek sendirian. Ya namanya yang lain udah biasa, jadi kan cuma 5 jam lah mereka udah sampai. Kita start dari jam 12 malam tuh, ada yang jam 6 atau jam 7 tuh udah sampai. Udah sampai atas. Saya baru sampai puncak jam 9. Matahari udah di atas kepala kan. Dah, itu fine-fine aja, nggak apa-apa. Pas pulang, pas turun. Itu jam malam pulangnya, sore? Nggak lama turun sih, ke bawah. jam 10 pagi. Oh, berarti nge-trek dong? Iya. Nge-trek? Oh. Cuma sebentar aja. Cuma sebentar. Foto-foto gitu kan. Di atas. Ketemu Edelweiss. Ya, Edelweiss. Bangga banget waktu itu kan foto di sebelahnya Edelweiss gitu kan. Itu bunga langka gitu kan. Oke, terus. Habis itu baliknya tuh ya karena kita menurun kan agak-agak lari-lari kecil gitu ya. Saya agak-agak sok tahu gitu, jadi lari-lari kecil gitu kan. Teman saya yang di depan udah jauh, agak jauh. Saya berusaha kayak mau ngejar dia. Teman saya yang di belakang tuh saya tinggal. Gitu kan. Masuklah hutan-hutan gitu kan di Gunung Gede itu. Nah, pas sampai belokan, saya berhenti karena di depan saya sekitar 10 meter tuh ada kayak makhluk gitu ya. Menurut pandangan saya waktu itu sih bukan makhluk tapi kayak binatang besar gitu, kayak gorila lah. Berarti kan gini, sosoknya terlihat. Gorila gitu. Saya kaget, saya berhenti. Saya pikir teman saya yang duluan ke sana gitu kan, karena memang kebetulan badannya gelap juga gitu. Saya berhenti, saya kaget. Jadi karena saya kaget, dia juga kaget gitu, nengok ngeliat saya,
kok monyet gitu, tapi kok gede banget gitu. Karena saya kaget, saya spontan manggil nama teman saya yang udah duluan gitu. Karena saya teriak, dia kaget langsung kabur. Kabur. Terus saya udah nggak bisa jalan, saya cuma diam kaku. Karena saya teriak, teman saya yang di belakang dengar kan suara saya, dia nyamperin, "Lu kenapa, Din?" Terus saya bilang, "Tadi gue kayak ngeliat gorila, tapi beneran gorila apa enggak gue nggak tahu deh," gitu kan. Akhirnya udah, karena ada teman saya itu saya baru berani jalan. Itu yang saya nggak habis pikir, maksudnya itu beneran gorila atau bukan, saya nggak ngerti. Padahal kondisi fisik Jeng Wi pada waktu itu prima, atau barangkali dalam kondisi ngantuk atau lelah. Kan kadang-kadang gini loh, ketika kita melakukan sebuah perjalanan, apalagi kita naik gunung, itu kan stamina itu mempengaruhi. Kadang-kadang kita mudah berhalusinasi. Iya. Kondisi pada waktu itu lagi ini fit? Masih, itu lagi ABG-nya kan, nggak ada capeknya waktu itu, nggak ada capeknya. Malah pas berangkatnya tuh kan malam ya, malam. Itu saya masih bisa ngelihat ada ular di atas pohon, diem gitu ngelilit gitu, ngeliat ada ular. Yaudah lewat sini gitu kan. Nah pas pulangnya juga saya ingat, abis itu nggak ada apa-apa, cuma ngelihat gorila itu aja. Dan sampai bawah pun aman-aman aja gitu kan. Ketika Mbak Wi melakukan sebuah perjalanan, mengambil gambar segala macam, apakah dilakukan dengan sendirinya, dengan sendiri, tanpa bantuan teman atau orang lain atau tim lah, katakan seperti itu. Kemudian dalam penulisan skrip sampai ke pengeditan itu gimana Mbak Wi? Macam-macam sih. Ada yang saya ambil gambar sendiri, ada yang juga dengan tim, bukan tim beneran sih, maksudnya anak-anak betulan pada ikut waktu itu. Pada ngumpul. Jadi sekalian lah dikaryakan kan. Terus ada juga yang sama temen di jalan bareng, ya fleksibel aja sih. Oh gitu ya. Tapi lebih banyak adalah tidak sendiri kan, berarti kan ada yang bantu di sini. Iya. Dalam hal pengambilan kan gambar. Kadang-kadang saya juga butuh tolong dong videoin gitu. Tapi untuk prosesnya keseluruhan ya seperti saya bikin narasi, seperti rekam suara, seperti ngedit videonya, semua saya kerjakan sendiri. Wih luar biasa nih, baru belajar nih Brightest, asik gak tuh. Dan ternyata memang di kontennya cukup besar sekali ya. Nah harapannya Mbak Wi untuk Brightest yang barangkali sama seprofesi dengan Jeng Wi dalam hal di sini adalah mengangkat sebuah destinasi kekayaan alam Indonesia di sini, apa yang Mbak Wi ingin sampaikan? Mungkin ada hal yang lain, harapan dari Mbak Wi. Tiap orang itu kan punya kreativitas sendiri-sendiri ya. Jadi himbauan saya sih do your best. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kalian lakukan, yang menurut kalian itu bagus, kreatif, jalanin aja, jangan ragu-ragu, nggak usah dipikirin nanti orang bilang jelek lah apa, nggak usah, udah pokoknya jalanin aja. Karena menurut saya semakin kita bikin dan kita tuangkan kreativitas kita, itu akan ngalir sendiri dan makin lama makin bagus. Berarti di sini kan berdasarkan dari sebuah keterbiasaan menjadi sebuah pengalaman. Betul. Dan untuk memperbaiki terus. Seperti itulah kira-kira ya. Berarti punya moto dong di kontennya nih. Motonya apa? Asik atau? Motonya aku akan berbagi apapun yang kalian harus tahu. Asik. Aku akan berbagi apapun yang kalian harus tahu. Itulah sosok Jeng Wi yang pastinya mungkin di antara Brightest sudah melihat ya konten YouTube dari Jeng Wi di sini ya, mengangkat tentang destinasi wisata dan sebuah perjalanan sejarah yang ada di tempat itu sendiri. Jeng Wi, terima kasih atas kehadirannya di Bright Indonesia. Sama. Dan di acara kita Bright Traveling Born to be Loved. Semoga kita bisa bertemu lagi, kita ngobrol lagi nih, menimba pengalaman-pengalaman yang Jeng Wi pernah kunjungi atau ada sesuatu hal yang wow keren nih. Ayo dong wawancara lagi dong kan gitu ya. Boleh. Oke, terima kasih loh atas kehadirannya loh. Sama-sama. Ya, semoga nggak kapok ya Jeng Wi ya. Mudah-mudahan nggak. Ya. Oke, Brightest, demikian ya perjumpaan kita di lembar acara Bright Traveling Born to be Loved bersama Bright Indonesia, dan terima kasih sekali atas segala perhatiannya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat semua. Salam kami, salam semangat, salam sehat.